selamat pagi, selamat hari Tuhan. Kita ketemu lagi di kebaktian online Sunday School GPBSI. Apa kabar kalian? Ibu guru harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah, anak-anak pasti udah pada duduk manis ya. Kita udah memulai ibadah hari ini. Kita awali dengan doa. Oke? Tangan naik, tangan turun, puter, tangan dilipat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hari Sabat ini kami masih bisa beribadah lagi walaupun di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, kiranya sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya ibadah hari ini bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Bapa, kami mau memulaikan dengan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini kepadamu. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi lagu pujian. Lagu pertama kita nyanyinya kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Lagu berikutnya kita nyanyi Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Masih pada ingat kan? Pasti masih ya. Oke, kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasihnya seperti
Anak-anak gimana? Udah pada senang dong nyanyinya tadi, udah semangat ya. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya. Pembacaan hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26. Bunyinya demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya dan tutup matanya. Allah Bapa yang di sorga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa berkati Bu Guru Fitrin agar dia bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus, bantu kami Bapa untuk bisa mengerti atas setiap firman-Mu. Dan Bapa, kiranya firman itu bisa membuat kami menjadi anak-anak yang lebih baik, yang takut akan Engkau, yang menghormati mama papa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa ini kepadamu. Amin. Halo, shalom anak-anak sekolah minggu terkasih. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat semua ya. Wah, sudah 1 minggu berlalu. Kita sekarang berjumpa lagi. Hari ini Ibu Guru mau berbagi firman tentang pujian yang membuka pintu penjara. Kalian duduk yang manis ya, dengar baik-baik. Tadi kalian sudah membaca ayat pembukaan kita kan? Di Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26. Nah, para pembesar kota Filipi menyuruh kepala penjara untuk memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Kenapa ya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara? Karena Paulus dengan kuasa Yesus Kristus membebaskan seorang gadis budak dari roh jahat yang memberinya kemampuan untuk meramal nasib. Zaman itu, pemiliknya itu menghasilkan uang dari ramalan nasib si gadis itu. Nah, pemiliknya itu menjadi marah. Mereka menghasut massa untuk membawa Paulus dan Silas menghadap penguasa. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas berkali-kali didera. Pakaian mereka dikoyakan. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Lalu, kepala penjara juga memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat sekali. Kepala penjara itu benar-benar menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Meskipun Paulus dan Silas diperlakukan tidak baik, badannya sedang dalam kesakitan, kakinya terbelenggu, tapi saat tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, nyanyian mereka itu terdengar oleh orang-orang hukuman lain. Lalu, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, kepala penjara menghunus pedangnya hendak membunuh diri.
karena ia takut. Ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Nah, anak-anak sekolah minggu terkasih, sama seperti Paulus dan Silas yang telah memberi contoh iman kepada kita semua, di saat kita sedang takut, sakit, marah, sedih, kita harus bisa tetap berdoa dan bernyanyi pujian, sehingga doa dan pujian kita bisa mengusir semua roh jahat, roh ketakutan, roh amarah, dan menghancurkan kuasa iblis. Terlebih, melalui doa dan pujian, kita bisa merasakan kuasa Allah Bapa kita bekerja. Nah, anak-anak, saat nanti mulai ibadah, kita tidak boleh lagi ya nyanyinya dengan lemes, males, duduk-duduk aja, cemberut ya. Kita harus beribadah, bernyanyi pujian dengan sukacita. Oke anak-anak? Nah, mari kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami di saat apapun yang terjadi, kami tetap harus berdoa dan bernyanyi pujian seperti Paulus dan Silas. Bapa, sebentar kami mau memberi persembahan. Kiranya Bapa menerima dan memberkati persembahan kami seperti Engkau menerima persembahan Habel. Berkati juga Mama dan Papa kami yang telah menyediakan dan menyiapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, gimana firman hari ini? Dikasih tahu lewat pujian, akhirnya apa? Pintu penjara bisa terbuka dan Paulus dan Silas bisa keluar, bisa bebas. Nah, anak-anak pun di rumah harus sering nyanyi lagu pujian ya, biar Allah Bapa pun senang dengarnya dan jaga kita senantiasa. Oke, kita tutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.